membahas mengenai bentuk persamaan eksponen. Nah, dua bentuk yang akan kita pelajari pada video kali ini yaitu bentuk yang pertama ketika basis kiri sama dengan basis kanan. Dan yang bentuk kedua itu bentuk persamaan eksponen yang identik dengan bentuk persamaan kuadrat. Nah, kita akan membahas untuk persamaan eksponen bentuk yang pertama. Nah, bentuk yang pertama itu ketika basis di kiri bisa disamakan dengan basis yang ada di kanan. Nah, contoh soal yang pertama itu sebagai berikut. Nah, 25 dengan 5 kan berbeda. Tapi 25 bisa kita buat dalam bentuk perpangkatan dengan basisnya itu adalah 5. Yaitu 25 kita tahu adalah 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 dipangkatkan X plus 2 sama dengan 5 pangkat 3X dikurangi 4. Nah, kita gunakan sifat eksponen yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka ini pangkatnya harus kita kalikan. Sehingga diperoleh 2X ditambah 4 sama dengan 5 pangkat 3X dikurangi 4. Nah, karena di sini posisinya basis yang di kiri itu sudah sama dengan basis yang di kanan, maka cukup kita perhatikan hanya pangkatnya saja. Jadi kalau basisnya sudah sama, kita hanya pandang pangkatnya saja. Pangkat yang di kiri 2X tambah 4, pangkat yang di kanan adalah 3X dikurangi 4. Nah, setelah ini diselesaikan seperti kalian menyelesaikan persamaan linier. Jadi 2X dikurangi 3X sama dengan negatif 4 dikurangi 4. Nah, artinya ini negatif X sama dengan negatif 8, atau kita tulis X-nya itu sama dengan 8. Nah, X sama dengan 8 disebut sebagai penyelesaian dari persamaan eksponen untuk soal yang pertama. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh yang kedua dari bentuk yang pertama. Tadi kita harus mengubah terlebih dahulu supaya basis di kiri itu sama dengan basis yang ada di kanan. Maka kita ubah terlebih dahulu dengan menggunakan sifat-sifat eksponen yang sudah kita pelajari. Kita tulis. Yang ini berarti 3, ini kan sebetulnya 3 pangkat 1 yang di pembilang. Berarti 3 pangkat 1 dikurangi 2. Yang ternyata masih dipangkatkan 2. Sama dengan 1/9 itu adalah 3 pangkat negatif 2. Nah, ada dalam akar 3 berarti dipangkatkan 1/3. Nah, ini kita sederhanakan lagi. Jadi 3, ini kan 1, ya ini negatif 2. 1 dikurangi negatif 2, yaitu 1 ditambah 3. Jadi 3 dikurangi X dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat negatif 2/3. Nah, kita sederhanakan lagi bentuk yang kiri. Jadi 3 pangkat 3 kali 2, 6, dikurangi 2X sama dengan 3 pangkat negatif 2/3. Nah, karena basisnya sudah sama, maka tadi kita harus perhatikan pangkatnya saja. Jadi kita tulis pangkat yang di kiri itu 6 dikurangi 2X. Nah, pangkat yang di kanan itu negatif 2/3. Nah, kita selesaikan berarti kedua ruas dikalikan dengan 3. Berarti 6 kali 3, 18. Dikurangi 2 kali 3 berarti 6X. 2/3 dikali 3 berarti negatif 2. Nah, berarti kita tulis di sini negatif 6X sama dengan negatif 2
dikurangi 18. Kita lanjutkan ke atas. Jadi negatif 6x sama dengan negatif 20. Atau x sama dengan negatif 20 dibagi negatif 6, yaitu sama dengan 10/3. Jadi 10/3 ini adalah penyelesaian untuk soal yang kedua. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana menyelesaikan persamaan eksponen yang memuat bentuk persamaan kuadrat. Jadi cirinya untuk bentuk persamaan eksponen kedua ini nanti dia itu akan berbentuk persamaan kuadrat. Nah, kita lihat sekarang. 9 pangkat X tambah 1 itu kan bisa ditulis atau diuraikan menggunakan sifat eksponen yang sudah kita pelajari menjadi 9 pangkat X dikali 9 pangkat 1. Karena kan kalau basisnya sama, dia dikalikan berarti eksponennya itu atau pangkatnya itu ditambah. Dikurangi 28 dikali 3 pangkat X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, 9 pangkat X itu kita tulis 3 pangkat 2, jadi kita ubahkan 9 itu 3 pangkat 2, dipangkatkan X, dikali 9, dikurangi 28 kali 3 pangkat X, ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini kita tulis 9 yang ini kita pindahkan ke depan. Nah, 3 pangkat 2x kan artinya 3 pangkat 2 kali x. Jadi bisa kita ubah posisinya menjadi 3 pangkat x dipangkatkan 2. Sama saja kan ya? 3 pangkat 2 dipangkatkan x sama dengan 3 pangkat x dipangkatkan 2. Dikurangi 28 dikali 3 pangkat x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya itu akan menjadi bentuk persamaan kuadrat. Dari mana bentuk persamaan kuadratnya? Nah, kita perhatikan bahwa ini ada 3 pangkat x dipangkatkan 2. Kemudian ini ada 3 pangkat x. Nah, langkah selanjutnya adalah kita misalkan saja 3 pangkat x-nya. Kita misalkan, kita ubah 3 pangkat x dengan variabel lain. Misalnya variabelnya adalah P. Jadi kita misalkan P adalah 3 pangkat x. Maka bentuk persamaan yang ini bisa diubah menjadi 9, 3 pangkat x-nya sendiri kan 3 pangkat x-nya sendiri adalah P. Maka 9 pangkat P kuadrat dikurangi 28 dikali P ditambah 3. Nah, inilah ciri khas dari bentuk persamaan eksponen yang kedua. Jadi dia itu bisa diubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, setelah itu kita selesaikan seperti biasa. Berarti ini kita faktorkan yang dikali 27 dijumlah negatif 8. Berarti 9P dikurangi 27 dikali 9P dikurangi 1 dibagi 9 sama dengan 0. Nah, yang bisa disederhanakan yang di sebelah kiri dibagi 9. Berarti P dikurangi 3 dikali 9P dikurangi 1. Nah, jadi faktornya adalah P dikurangi 3 dikali 9P dikurangi 1. Nah, kita cari akar-akarnya. Berarti ini kita tulis P min 3 sama dengan 0 atau
9P dikurangi 1 yang sama dengan 0. Ini berarti kita peroleh P-nya sama dengan 3, dan yang ini 9P sama dengan 1, artinya P itu sama dengan 1/9. Nah, sampai sini itu belum selesai. Ini baru kita mendapatkan nilai P-nya. Karena penyelesaian itu yang kita cari adalah nilai X yang memenuhi. Jadi kita ubah dulu P-nya ke dalam X. Jadi kita lanjutkan. Di sini, tadi P itu adalah 3 pangkat X. Jadi kita kembalikan saja 3 pangkat X sama dengan 3. Nah, ini kita ubah menjadi 3 pangkat X sama dengan 3 itu adalah 3 pangkat 1. Nah, ini basisnya sudah sama kan ya? Nah, kita cukup perhatikan pangkatnya. Jadi, X-nya sama dengan 1. Nah, kalau yang ini berarti kita ubah P-nya menjadi 3 pangkat X juga. 1/9 itu sama dengan 3 pangkat negatif 2. Berarti kita peroleh X-nya itu sama dengan negatif 2. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 2 dan 1.